Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya hari ini? Semoga kalian bersama dengan keluarga di rumah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan baca tema 6 subtema 1, pembelajaran ke-6 dengan muatan mata pelajaran PPKN dan bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai, marilah kalian siapkan alat tulisnya. Jika nanti ada hal-hal penting bisa langsung kalian catat di buku catatan kalian ya. Kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap ya? Kita mulai pelajarannya. Coba di hadapan kalian ini ada gambar yang ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan kalian. Apa yang terjadi pada kedua gambar ini? Ya, kita lihat di gambar yang pertama ini, ya ada gambar lalu lintas. Yang kedua juga ada gambar lalu lintas. Akan tetapi yang membedakan adalah kalau di gambar yang pertama ini lalu lintasnya tertib. Pada gambar yang kedua lalu lintasnya tidak tertib. Nah, manakah yang sering kalian alami ketika berada di jalan raya? Ya mungkin bisa juga ada lalu lintas yang seperti gambar 1, dan mungkin juga kalian pernah mengalami lalu lintas seperti pada gambar yang kedua. Apa yang kalian rasakan jika kalian berada pada lalu lintas seperti yang ada pada gambar ini? Tentu saja sangat tidak enak kalau kita sedang terjebak pada lalu lintas yang tidak tertib seperti gambar yang kedua ini. Sangat berbeda ketika kita berada pada lalu lintas yang tertib seperti pada gambar yang pertama ini. Nah, sekarang coba manakah gambar yang menunjukkan masyarakat yang bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban? Di antara dua gambar ini. Iya, betul sekali. Gambar yang menunjukkan masyarakat yang bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban adalah gambar yang diberi ini, ya, yang ini, nomor 1 ini, yang berlingkaran merah ini. Di sini ketika kita lihat ketika menyeberang jalan pun juga ini di zebra cross, kemudian ketika lampu merah juga berhenti. Ini mereka menjalankan aturan-aturan yang berada di jalan raya dengan tertib. Berbeda dengan gambar yang satunya lagi di sini, nomor 2, ya, tidak mengikuti ketertiban lalu lintas. Maka yang terjadi adalah terjadi kemacetan seperti yang ada di gambar ini. Ya, kalian ketika berada di jalan raya harus mematuhi kaitannya dengan peraturan lalu lintas yang ada, ya. Tanggung jawab merupakan sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas. Tanggung jawab dilaksanakan merupakan bagian dari kewajiban sehingga dilaksanakan tanpa adanya paksaan dari orang lain. Sebagai seorang warga negara, kalian memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa ya pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ya, contoh perilaku yang mencerminkan sikap tanggung jawab di dalam sila-sila Pancasila. Contoh untuk sila yang ke-1 atau pertama, yaitu contoh sikap menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan yang dianut, dan juga menjaga ketenangan di sekitar tempat ibadah. Kemudian contoh untuk sila yang kedua, yaitu perilaku tanggung jawab tolong menolong antara teman, menunjukkan rasa peduli terhadap sesama manusia.
Contoh untuk sila yang ketiga adalah berteman tanpa membedakan perbedaan suku, agama, ras, kemudian menggunakan bahasa Indonesia. Ini tentunya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Kemudian sila yang keempat contohnya adalah mengutamakan musyawarah untuk mufakat di dalam mengambil keputusan. Kemudian mendengarkan pendapat dari teman ketika sedang berbicara. Dan contoh sila yang kelima adalah menaati peraturan sekolah yang menjamin rasa keadilan di sekolah. Jadi ini adalah beberapa contoh perilaku yang mencerminkan sikap dari tanggung jawab. Jika kalian mampu menjalankan sesuai dengan sila-sila ini, ya kalian adalah menjadi anak yang luar biasa hebat. Nah, bagaimana caranya agar dapat menjadi orang yang bertanggung jawab? Caranya yaitu yang pertama, kalian harus memahami tugas dan kewajiban diri sendiri. Kalau kalian paham dengan tugas dan kewajiban kalian sendiri, maka kalian bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Kemudian cara yang selanjutnya adalah melaksanakan tugas dengan disiplin tanpa menunda-nunda waktu. Kemudian selalu mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri ya. Dan juga menghormati hak-hak orang lain. Jadi ini beberapa cara agar kalian bisa menjadi orang yang bertanggung jawab. Kalian belajar ya untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Siap? Ya. Nah, sekarang Ustadz akan masuk pada pembelajaran bahasa Indonesia ya. Kemarin kita sudah belajar cara menentukan ide pokok teks. Lalu bagaimana cara meringkas isi bacaan? Ya, terutama teks eksplanasi ya. Cara membuat ringkasan teks eksplanasi yang pertama, kalian harus membaca teks tersebut dengan cermat. Jadi dibaca dengan cermat dari teksnya. Kemudian yang kedua, tentukan kata kunci. Jadi kata kunci dari setiap paragraf. Setelah menentukan kata kunci dari setiap paragraf, kalian temukan ide pokok dari setiap paragrafnya. Ditulis dari tiap-tiap paragrafnya. Baru setelah itu ide pokoknya sudah ditulis, maka selanjutnya adalah susun ide pokoknya menjadi sebuah bacaan. Jadi ini caranya dalam membuat ringkasan teks eksplanasi. Coba sekarang kalian membuat ringkasan teks eksplanasi dari teks berikut ini. Silahkan dibaca dulu. Ya, sekarang kita akan menentukan kata kunci dari paragraf ke-1. Apa kata kuncinya? Iya, kata kuncinya adalah tanggung jawab dan warga negara. Kemudian ide pokoknya dari paragraf ke-1. Ide pokok dari paragraf 1 adalah pelaksanaan tanggung jawab warga negara harus didasarkan pada Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Selanjutnya kita ketentukan kata kunci pada paragraf yang kedua. Kata kuncinya adalah ya tanggung jawab peserta didik. Kemudian ide pokoknya pada paragraf kedua ini adalah yaitu sebagai seorang peserta didik, kamu harus menaati peraturan di sekolah dan pemerintah dengan tanggung jawab. Nah, setelah kita mendapatkan ide pokok di paragraf 1 dan 2 ini, kita akan susun untuk menjadi sebuah ringkasan teks dengan judul adalah tanggung jawab. Ya, pelaksanaan tanggung jawab. Ya, pelaksanaan tanggung jawab warga negara harus didasarkan
pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Sebagai seorang peserta didik, kamu harus mentaati peraturan di sekolah dan pemerintah dengan tanggung jawab. Baik anak-anak, cukup sekian penjelasan Ustadz pada hari ini. Semoga membantu kalian untuk bisa memahami dan tetap semangat belajar, semangat beribadah, jaga selalu kesehatan. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.